Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Cek. Apa ini? Geluduk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh dan segenap jamaah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada para tamu undangan, jajaran manajemen PT Yanmar Indonesia, Bapak Erwan, Bapak Ahmadun, begitu juga perwakilan dari serikat yaitu Bapak Rijal, serta ketua panitia sekaligus ketua DKM Masjid apa ini? Ar-Rahman, yaitu Bapak Dian, serta MC fenomenal yang tadi menyampaikan MC-nya, dan seluruh serta segenap para hadirin wal hadirat, juga wabil khusus kepada Ibu Ustadzah yang hadir bersama kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan beliau semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini walaupun keadaannya hujan deras ya, tapi mudah-mudahan hujannya hujan berkah. Amin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan, kata Allah, air dari langit yang penuh barokah. Mudah-mudahan hujannya ini hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa bencana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini Allah gerakkan hati kita, entengkan langkah kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia, di hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat, di bulan yang mulia, dalam perayaan maulid yang mulia, maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara demi acara yang tadi telah kita sama-sama laksanakan, dari pembacaan rawi atau maulid, disambung dengan pembacaan tilawatil Quran, disambung dengan sambutan-sambutan, kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam kehidupan kita di dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan juga menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi penyebab yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadahnya, yang tadinya masih suka maksiat jadi ninggalin maksiat, yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, yang sudah ada rezekinya Allah berkahi rezekinya, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya,
Yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada sore hari ini, dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita merayakan maulid. Kenapa sih kita merayakan maulid? Yang pertama karena kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada seluruh umatmu dimanapun dia berada, termasuk yang ada di PT Yanmar, katakan wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atas karunia dan rahmat dari Allah hendaknya mereka bergembira. Karunia dan rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kelahiran Nabi ini karunia dan rahmat dari Allah yang paling besar. Karena kelahiran Nabi kita tahu Islam. Karena kelahiran Nabi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kelahiran Nabi kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena kelahiran Nabi kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena kelahiran Nabi kita tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Bahkan karena kelahiran Nabi diciptakannya alam semesta sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Nabi, kalau bukan karenamu wahai Rasul, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Enggak bakal diciptakan alam semesta, termasuk kita semua, kecuali karena diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya patut kita bersyukur, bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpulnya kita di sini yang pertama menjalankan perintah Allah, yang mana Allah memerintahkan kita untuk bergembira, bersyukur atas karunia dan rahmat dari Allah. Karunia dan rahmat dari Allah yang paling besar adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jauh sebelum sore hari ini kita ngadain maulid, 14 abad lebih yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun merayakan bersyukur atas kelahirannya. Ilok Nabi ngadain maulid gitu ya. Orang sini makan kebanyakan iloknya kalau ngaji ya. Ngaji ilok dikit-dikit ilok. Ngaji kebanyakan ilok, ngerti kagak, keblinger iya. Nabi sebelum kita nih sore ngadain maulid, 14 abad lebih yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan bersyukur atas kelahirannya. Mari kita sama-sama buka di hadis sahih Muslim, di situ disebutin Nabi ini orangnya senang puasa. Setiap Senin Kemis puasa. Dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa. Nggak beda jauh sama kita ya. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuman sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuman sedikit ya. Kalau nggak punya duit ya, lagi tanggal-tanggal tua baru puasa. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita cuman sedikit puasanya. Kalau Nabi juga tidurnya cuman sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jangankan di rumah, di pengajian aja suka pada tidur ya. Lagi kerja aja suka pada tidur ya. Untung aja nggak ketahuan ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit-sedikit puasa, setiap Senin Kemis puasa. Sampai-sampai para sahabat itu heran dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi, kenapa sih engkau selalu puasa di hari Senin? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, dzakal yaum wulidtu fihi. Karena di hari Senin aku dilahirkan, karenanya aku berpuasa memperingati hari kelahiranku, bersyukur atas kelahiranku. Alhamdulillah. Jadi jauh-jauh sebelum kita nih sore ngadain maulid, Nabi bukan cuma setahun sekali memperingati hari kelahirannya. Nabi bukan cuma sebulan sekali memperingati hari kelahirannya. Di setiap hari Senin beliau berpuasa karena bersyukur memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kan Nabi pakai puasa, terus kenapa di PT Yanmar malah kumpul-kumpul ya, baca hadroh lagi, ya kan?
manggil ustadz segala lagi, kan Nabi cuma puasa. Udah ustadznya yang hadir cuma satu ya. Timbul pertanyaan begitu. Kan Nabi pakai puasa, terus kenapa kita malah kumpul-kumpul begini? Sebetulnya ini pertanyaan udah jawab panjang lebar sama ulama kita. Salah satunya Al-Imam Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagaimana yang dinukil oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau bilang yang namanya bersyukur atas nikmat, karunia dan rahmat dari Allah enggak mesti dengan puasa. Banyak orang-orang ngadain tasyakuran, biasanya ngumpulin orang, baca ayat-ayat Al-Quran, sedekah, itu juga tasyakuran. Karena bersyukur atas nikmat dari Allah enggak cuma sekedar dengan puasa bisa kita ekspresikannya, enggak. Bisa dengan ibadah-ibadah yang lainnya, bisa dengan dzikir, bisa dengan sholawat, bisa dengan bersilaturahmi, bisa dengan sedekah, bisa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan alhamdulillah kumpulnya kita di sini tiada lain tiada bukan semuanya ibadah. Kumpul kita di sini kalau niat iktikaf, alhamdulillah dapat pahala iktikaf. Iktikaf ibadah, betul. Betul. Kumpul kita di sini berzikir mengingat Allah ibadah, betul. Betul. Kumpul kita di sini baca solawat ibadah, betul. Silaturahmi, kita kumpul di sini silaturahmi ibadah, betul. Semuanya ibadah, alhamdulillah. Sampai tidurnya aja tadi katanya ibadah ya. Tidurnya aja ibadah tuh, ibadah semuanya. Maka alhamdulillah kumpulnya kita di sini juga, yaitu mengikuti apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperingati hari kelahirannya. Alhamdulillah. Terus juga kumpulnya kita di sini, kalau kita ngerti tadi itu pembacaan rawi, itu sebetulnya dibacain bagaimana riwayat hidup Nabi SAW. Cuma aja kita nggak ngerti bahasanya, makanya dipanggil ustadz ya. Untung-untung alhamdulillah ustadznya hadir lagi cuma satu ya. Akhirnya dijelasin tuh sebagai motivasi. Alhamdulillah ada temanya nih. Temanya meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW sebagai landasan motivasi dalam bekerja, ikhlas, jujur, cerdas dan kreatif. Betul. Siapa yang bikin ini temanya? Panjang banget. 5 jam ini kalau mau dijelasin. 5 jam ya. Kalau ustadznya pada hadir mah mungkin bisa satu-satu tuh ngejelasinnya. Ustadznya cuma satu, siap ini yang lain ngedengerin. 5 jam. Siap-siap aja. Yang siap 5 jam biarin di sini 5 jam, yang lain pulang ya. Jadi memang Nabi SAW adalah teladan bagi kita sebagai umat Islam, sebagaimana tadi ayat yang disampaikan oleh qori yang membacakan ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita, bukan cuma masalah ibadah saja. Makanya ayatnya di situ disebutkan fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Bukan disebutinnya fi ibadati Rasulillah, bukan disebutnya fi siyami Rasulillah, bukan disebutkannya fi sodaqati Rasulillah, bukan, tapi fi Rasulillah, pada diri Rasul SAW. Artinya segala aspek kehidupan yang dijalankan oleh Nabi SAW semuanya teladan yang wajib kita ikutin, baik masalah ibadahnya, berusahanya, bekerjanya, bermuamalahnya, mengatur rumah tangganya, bertetangganya, segala aspek kehidupan kita wajib kita jadikan Nabi SAW sebagai pedoman motivasi dalam menghidupkan kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dalam pekerjaan. Di sini disebutin bekerja ikhlas, jujur, cerdas dan kreatif. 4 ikhlas. Ada emang di sini yang bekerja ikhlas, kagak niat gaji gitu. Kalau ada tinggal ngacung aja, nanti dicatat sama dia. Oh itu yang ikhlas, ya udah nggak perlu gaji bulan depan. Bekerja ikhlas ya. Jujur. Nabi SAW beliau memang kepribadiannya itu bukan cuma dalam masalah ibadah aja yang wajib kita contoh. Dalam masalah perkara-perkara duniawiyah juga, dalam masalah-masalah bekerja, berusaha juga wajib kita contoh. Nabi SAW
Dari masih kecil aja beliau sudah menjadi orang yang bekerja keras. Makanya kalau kita sering ngedengar qasidah anak-anak kecil tuh ya, rohatil atyar tutajdu ya, bidaya lil maulidi wa barikun, saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Dari kecil Nabi SAW itu pekerja keras. Bahkan saat beliau umur masih anak-anak, dari umur 8 tahun saat kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya. Siapa pamannya Nabi? Kakeknya siapa, pamannya siapa? Suka tuker nih biasanya ya. Abu Thalib apa Abdul Muthalib kakeknya? Nah, pada susah jawabnya nih. Kenal Rizky Bilar, kenal? Kenal semua. Ibu-ibu Lesti pada kenal, Bu? Kenal semua. Ya. Tapi kalau ayahnya, pamannya Nabi, kakeknya Nabi siapa? Suka ketukar. Abdullah apa Abdul Muthalib? Padahal di qasidah bocah ada tuh. Jangan mau kalah sama bocah. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya tuh. Kalau di qasidah mah hafal semua kita ya. Abdullah nama, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, itu pada tahu semua ya. Kalau ditanya tadi pada susah jawabnya, tapi kalau dijadiin lagu alhamdulillah pada hafal semua. Jadi saat Nabi SAW umur 6 tahun ditinggal oleh ibundanya, umur 8 tahun dari 6 tahun sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di umur 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini orang kepercayaan bagi masyarakat Mekah pada saat itu. Jadi orang-orang Mekah ini selain mereka itu aktivitasnya berdagang, mereka juga punya gembala-gembala, punya hewan-hewan ternak. Nah, salah satu orang yang dijadikan kepercayaan oleh masyarakat Mekah yaitu pamannya Nabi SAW, Abu Thalib. Nah, Nabi waktu masih kecil saat diasuh oleh pamannya sekitar umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu Nabi SAW disuruh ngurusin gembalaan atau hewan ternak yang dititipkan oleh masyarakat Mekah kepada Abu Thalib pamannya Nabi SAW. Dari kecil tuh Nabi SAW udah menjadi orang yang bekerja keras, dikasih upah Nabi SAW masih kecil. Nah, umur 12 tahun pamannya Abu Thalib ngajak Nabi SAW mulai berniaga, mulai berbisnis, mulai berdagang. Diajak Nabi SAW pergi ke daerah Syam. Jadi Syam itu kalau sekarang udah jadi 4 negara. Dulu satu kesatuan, Palestina, Syria, Yordania, sama Lebanon. Dulu itu namanya Syam. Nah, Nabi SAW diajak sama pamannya waktu umurnya masih 12 tahun. Ya orang sekarang 12 tahun paling sibuk main game online ya. Iya, main game online, gak jelas ngapain ya. Pada pacaran ya, pada pergaulan bebas, yang ngelem-ngelem ya, yang begal-begal juga masih pada umur-umur tanggung-tanggung semua. Kadang-kadang kita lihat di berita. Nabi SAW umur 12 tahun udah diajak berdagang, menjadi pekerja keras, berusaha, cari duit dengan tangannya sendiri. Tapi begitu di tengah jalan sebelum sampai ke negeri Syam, ketemu sama yang namanya Buhairah. Buhairah ini seorang pendeta, cuman pendeta zaman Nabi, artinya dia tahu kitab-kitab terdahulu yang masih orisinil, yang belum ada tahrif, ada perubahan, yang belum ada revisi. Kalau kitab-kitab terdahulu di zaman sekarang kan udah banyak yang direvisi, seperti Injil, seperti Taurat, seperti Zabur, itu udah banyak yang dirubah-rubah. Nah, di zaman dulu, di zaman Nabi SAW masih ada Injil, masih ada Zabur, masih ada Taurat yang masih orisinil, yang masih asli, belum diacak-acak, belum dirubah-rubah. Nah, Buhairah ini paham tentang Injil, paham tentang Taurat, sehingga di Injil dan Taurat itu disebutkan ada ciri-ciri Nabi terakhir yang bakal datang dari kota Mekah. Buhairah ini setiap ada rombongan dagang dari kota Mekah,
ngelihat ada nggak nih ciri-cirinya. Oh nggak ada, balik lagi nunggu lagi, kalau ada rombongan lagi, lewat lagi rombongan dari Mekah, dilihatin, oh nggak ada ciri-cirinya. Begitu Nabi SAW bersama pamannya dan rombongan orang-orang Mekah pengen ke negeri Syam, melewati tempatnya Buhairos, orang pendeta tersebut, melihat, oh ini ada tanda-tanda Nabi terakhir. Ada anak kecil yang dinaungin sama awan mendung, dan ini anak dilihat fisiknya sama seperti Nabi terakhir, akhlaknya juga sama seperti Nabi terakhir. Jadi orang-orang dulu itu, khususnya orang-orang Yahudi, mereka itu mengenal Nabi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, disebutin dalam Al-Quran. Mereka orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi terakhir seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang tua kalau kenal sama anaknya, kenal secara detail. Jangankan yang cuma satu, yang kembar aja orang tua bisa ngebedain tuh, mana abangnya, mana adiknya. Saking kenalnya sama anaknya. Nah begitu dulu orang-orang Yahudi mengenal Nabi SAW, sampai sedetail itunya. Bahkan di kalangan orang-orang Yahudi terdahulu, orang yang dianggap alim, orang yang dianggap ulama adalah orang yang paling kenal dengan ciri-ciri Nabi terakhir. Termasuk Buhairah ini orang yang paling kenal sama ciri-ciri Nabi terakhir. Begitu Nabi masih kecil umur 12 tahun, bersama pamannya Abu Thalib dan rombongan orang-orang Mekah lagi lewat di daerahnya Buhairah, dilihat Buhairah, wah ini ada cara tanda-tandanya nih, ini anak bakal jadi Nabi terakhir. Diundang itu rombongan Buhairah ke rumahnya, diajak makan. Begitu diajak makan, kok nggak ada itu anak kecil yang ada tanda-tanda Nabi terakhir. Ternyata dilihat Nabi SAW lagi ngejagain barang dagangan rombongan orang-orang Mekah. Jadi Nabi disuruh ngejagain barang dagangan orang-orang Mekah yang lagi rombongan jalan pengen ke Syam. Duduk lagi di bawah pohon, dan pohonnya sampai sekarang masih ada. Tinggal dibuka di YouTube atau di Google, itu ada pohon Sahabi. Pohon Sahabi itu pohon yang pernah Nabi SAW berteduh di pohon tersebut, yang sampai sekarang pohon tersebut masih hijau, masih berkembang. Begitu dilihat, oh ternyata itu anaknya, disuruh panggil. Ini anak siapa tanggung jawabnya? Dipanggillah Abu Thalib. Kata Abu Thalib, saya tanggung jawabnya. Jangan sampai ini anak pergi ke Syam. Sebab kalau sampai ke Syam, nanti ada orang-orang Yahudi yang gak seneng sama ini anak. Sebab Nabi terakhir bukan dari golongan orang-orang Yahudi. Akhirnya ini anak bisa diapa-apain, bahkan na'udzubillah bisa dibunuh ini anak. Akhirnya Nabi SAW kembali ke kota Mekah, nggak melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Mulailah Nabi SAW kembali mengembala hewan-hewan ternak milik orang Mekah. Sampai-sampai hampir semua orang Mekah itu percaya sama Nabi SAW. Hewan ternaknya dititipin sama Nabi SAW. Jujurnya luar biasa, akhlaknya juga luar biasa, sifatnya juga luar biasa. Sampai umur Nabi SAW kira-kira 20 tahun, mulai lagi Nabi SAW berdagang. Mulai lagi Nabi berdagang. Sampai Nabi itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Hampir semua orang Mekah memberikan modal kepada Nabi SAW untuk memutar modalnya itu agar mendapatkan keuntungan, termasuk Siti Khadijah. Nah inilah sebab pernikahan Nabi SAW dengan Siti Khadijah. Awalnya Nabi itu menjadi pemuda yang sukses dalam bekerjanya dan berusahanya. Bahasa zaman sekarang yang mungkin eksmut ya, eksekutif muda ya, masih muda tapi kerjanya, usahanya udah maju. Sampai-sampai Siti Khadijah ini tertarik, mau juga ngasih modal ke Nabi SAW biar modalnya bisa diputer. Nah dari situlah perkenalan Nabi SAW dengan Siti Khadijah, hingga akhirnya Nabi SAW menikah dengan Siti Khadijah. Dan mahar yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Siti Khadijah, Ishrina Baqarah, 20 ekor onta. Jadi Nabi waktu muda kaya, sukses, kerjanya maju, usahanya juga maju. Sampai-sampai beliau itu menjadi orang yang kaya, ngasih mahar ke Siti Khadijah 20 ekor onta. Berapa kira-kira kalau dirupiahin zaman sekarang ya? Ada kali di sini yang nikah dengan mahar 20 ekor sapi misalnya. Paling banter-banter seperangkat alat sholat ya. 20 ekor onta, bayangin 20 ekor onta. Andai kata satu ontanya aja kita rupiahin, misalkan 50 juta dah ya.
Satu onta atau 20 juta ada, satu onta 20 juta dikali 20 ekor. Kita beliin cendol, bisa berenang rame-rame gitu ya. Artinya Nabi SAW dari kecil sampai beliau remaja itu orang yang bekerja keras, orang yang mencari nafkah, mencari uang, mencari pekerjaan dengan tangannya sendiri. Kejujuran Nabi SAW udah nggak diraguin lagi. Sampai orang-orang Mekah berani nitip kepada Nabi SAW dengan modal yang begitu banyak. Sampai-sampai orang-orang Mekah, orang yang nggak beriman sama Nabi, orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi saat Nabi diangkat sebagai Rasul, itu barang-barang berharganya tetap dititipinnya ke Nabi. Ini musuhnya nitipin barang berharganya ke Nabi SAW. Tapi Nabi SAW jujur, amanat, nggak dimacem-macemin itu barangnya. Sampai ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah belum hijrah. Sayyidina Ali dipesenin sama Nabi, wahai Sayyidina Ali, saya punya barang-barang titipan, punya orang-orang kafir Quraisy yang ngejar-ngejar Nabi, pengen ngebunuh Nabi. Barangnya dititipin kepada Nabi SAW. Engkau jangan hijrah dulu, kata Nabi, sampai ini barang-barang titipan punya mereka dibalikin masing-masing ke pemiliknya. Coba kita dititipin barang punya musuh kita, ya kalau nggak kita habisin ya. Nabi SAW jujurnya luar biasa, cerdasnya juga luar biasa. Dalam masalah dunia beliau bukan cuma tujuannya dunia, tapi yang beliau jadikan orientasi adalah akhirat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, kam min amalin yatasawwar bi amalid dunya yasiru bi husni niyah min a'mal akhirah, atau kama qala Nabi SAW. Cerdas Nabi SAW, walaupun perkaranya perkara dunia, tapi tujuannya akhirat, orientasinya akhirat, sehingga dunia dapat, akhirat juga dapat. Tadi hadis Nabi SAW beliau sebutkan berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya pekerjaan dunia, tapi menjadi pekerjaan yang mendapatkan pahala nanti di akhirat gara-gara baiknya niat. Contoh, kita bekerja, tapi niatnya apa? Niatnya untuk menafkahkan keluarga kita. Niatnya biar apa? Biar nggak minta-minta. Sebab minta-minta itu kalau buat pribadi kita haram hukumnya kalau kita masih mampu untuk bekerja. Haram hukumnya kita minta-minta, kita mampu, tapi kita nggak mau kerja, akhirnya kita minta-minta, haram hukumnya. Kecuali kalau bukan buat pribadi kita. Contoh misalkan buat acara maulid, ya jangan takut panitia, wah minta-minta haram ini. Contoh buat acara maulid, bukan buat acara pribadi. Atau buat renovasi masjid, buat membangun masjid, membangun musola, membangun pondok pesantren, itu nggak apa-apa. Justru kita minta, orang yang diminta itu bisa bakal berterima kasih nanti di akhirat. Ya sekarang kadang-kadang suka pedes banget omongannya ya, minta mulu, kemarin baru maulid, ntar Isra Miraj, ntar datang lagi Rajaban, ntar datang lagi kagak kelar-kelar. Mungkin sekarang kalau dia ngasih kita yang terima kasih, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi nanti di akhirat orang-orang yang menyalurkan hartanya tersebut yang bakal berterima kasih kepada kita karena kita menjadi wasilah, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW beliau itu cerdas. Kalau bekerja jangan cuma sebatas dalam perkara dunia aja. Kalau kita kerja niatnya cuma dalam perkara dunia doang, mentok sampai ujung-ujungnya dunia doang, Nabi SAW beliau bersabda, ad-dunya mal'un ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu terlaknat semuanya kecuali dunia yang di situ kita niat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kerja kelihatannya perkara dunia, tapi kalau kita kerja niatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kewajiban kita. Maka kerjanya kita mulai dari awal kita melangkah keluar dari rumah kita sampai kita pulang dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-qayyis mandan nafsu wa amil ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang merendahkan hawa nafsunya dan beramal untuk amal akhiratnya nanti. Itu orang yang cerdas. Dan Nabi SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh kita, sebagai motivasi kita untuk cerdas dalam bekerja dan berusaha.
Dan yang terakhir, kreatif. Nabi orangnya kreatif. Waktu berdagang itu beda sama pedagang-pedagang lainnya di Mekah. Pedagang di Mekah, kalau mereka berangkat ke Syam, beli dagangan produk di negeri Syam, balik ke Mekah, dijual itu produknya di Mekah. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mekah cuma bawa modal ke Syam, beli produk di Syam, balik ke Mekah, dijual itu produk-produk Syam di Mekah. Kalau Nabi enggak. Nabi begitu dapat modalnya dibeli dulu barang-barang Mekah. Barang-barang Mekah dibawa ke negeri Syam, dijual di negeri Syam. Keuntungannya dibeli lagi produk negeri Syam, balik ke Mekah, dijual itu produk Syam. Jadi dapat dua untungnya. Cerdas, kreatif dalam berdagang. Beda sama kita yang otaknya cuma begitu-gitu doang ya. Udah begitu-gitu udah ada, yang penting mah kita kerja aja, nggak ada kreativitasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma dalam ibadah, bukan cuma dalam hubungan kita antara kita dengan Allah, tapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan contoh bagi kita dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan yang enteng, yang kecil, yang remeh sekalipun. Terus kenapa sih selama ini kita males banget kayaknya ngikutin Nabi, males banget jadiin Nabi sebagai suri tauladan, males banget jadikan ajaran-ajaran Nabi sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Karena kurangnya cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih diadain maulid-maulid semacam ini. Biar apa? Biar kita semakin kenal sama Nabi. Kalau kita udah kenal sama Nabi, pasti bakal cinta siapapun kita. Mau kita ahli maksiat, mau kita orangnya yang selalu melakukan perbuatan dosa, mau kita orang yang malas-malas ibadah, bahkan orang kafir sekalipun, kalau kenal betul-betul Nabi dari sumber yang benar, punya hati yang bersih, akal pikiran sehat, pasti bakal cinta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik akhlaknya, fisiknya maupun sifat-sifatnya, semuanya keindahan dan kesempurnaan. Tabiat manusia siapapun orangnya pasti cinta kepada sempurnaan dan keindahan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya sempurna, semuanya keindahan. Jadi siapapun kita, kalau benar-benar kenal Nabi pasti bakal cinta. Beda kalau kita kenal sama orang biasa. Kita kenal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin kita dekat, semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang biasa kagak. Semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin kita dekat sama orang biasa, semakin kelihatan kejelekan-kejelekannya. Ada orang nih kita baru kenal, ini orang kayaknya baik banget sama kita. Tahu-tahu baik, ujung-ujungnya minjem duit ya. Ada aja kejelekan-kejelekannya tuh. Karena setiap manusia pasti ada kekurangannya. Karena setiap manusia itu pasti ada jeleknya. Karena setiap manusia itu pasti ada aibnya. Beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik fisiknya, akhlaknya maupun sifat-sifatnya, beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna. Jam berapa ini maghrib? Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa semakin kita kenal kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita semakin kenal kepada Nabi, kita bakal cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal lagi berat untuk mengikuti apa yang diperintahkannya, dan nggak bakal lagi ragu-ragu untuk menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada 10 menit lagi, mending kita lanjut wudu kali ya. Jadi penutup, kenapa sih kita malas banget ngikutin Nabi? Karena kita nggak kenal. Kenapa kita bisa nggak kenal? Karena kita jarang ngaji, udah gitu aja. Kenapa jarang ngaji? Karena males. Ya. Kenapa males? Karena masing-masing dah. Ya. Masing-masing kenapa males? Nah, kenapa sih kita berat banget kayak ngikutin Nabi? Masuk kamar mandi aja pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, sering lupa ya. Masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kiri, masih lupa juga. Padahal enteng banget. Pakai siwak, jangan jauh-jauh nih siwak kagak berat. Siwak ya, mungkin ada yang baru tahu, oh itu namanya siwak ya. Kagak berat ini, nggak sampai sekilo. Siwak bisa dihitung dah berapa orang yang bawa ya. Kalau rokok insya Allah bawa semua ya. Kenapa berat kita ngikutin Nabi walaupun perkara-perkara yang sebenarnya ringan banget?
Karena kurang cintanya kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak cinta sama Nabi? Karena kita nggak kenal siapa Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Innal muhib liman yuhib muti. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang lain bakal taat, bakal ngikutin. Jangan kepada Nabi. Artis, penyanyi, tokoh, kita ngefans, kita demen, kita sayang, kita cinta sama dia. Kita ngikutin gaya-gayanya. Kita semua pernah muda, ya demen misalnya sama penyanyi ini, sama artis ini, sama tokoh ini, ngikutin gayanya. Ya, pakaiannya diikut-ikutin. Belum lagi yang perempuan biasanya demen sama artis-artis ya. Ikutin waktu masih mudanya. Wah, demen sama siapa? Nika Ardila misalnya ya. Wah, makainya celana begini. Terus ada artis ini, ada penyanyi ini, ada aktor ini. Wah, pakai celananya ketat-ketat, diikutin pakai celana ketat. Wah, pakainya rok mini, diikutin pakai rok mini. Yang lakinya dulu zaman celana cutbray ya, yang atasnya ngetat, bawahnya megar gitu ya. Celananya Elvis Presley. Kenapa diikutin? Karena ngefans. Elvis Presley kenal nggak sama dia? Nggak kenal. Kenapa ngikutin? Karena cinta. Alangkah indahnya kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pakai disuruh, yang berat juga bakal enteng, apalagi yang enteng-enteng. Bakal bisa kita merealisasikan tema kita pada sore hari ini, yaitu meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa merealisasikan tema pada sore hari ini? Ya kenalan dulu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal bisa kita ngikutin Nabi kecuali kita kenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak hadir ke majlis-majlis ilmu semacam ini agar kita semakin kenal kepada Nabi. Kalau kita semakin kenal sama Nabi, makin cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal lagi berat untuk menjalankan perintah-perintahnya dan nggak bakal lagi ragu untuk menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita sempurnakan majlis kita pada sore hari ini dengan doa. Karena ustadz-ustadznya masih belum hadir juga ya, maka sekaligus jadinya ditutup dengan doa. Kelihatan udah pada ngantuk, mungkin doanya doa tidur aja kali ya. Apa doa makan kali, udah berlapar. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang malas ibadah pulang dari sini rajin ibadahnya. Yang malas hadir ke majlis ilmu pulang dari sini rajin ke majlis ilmunya. Yang masih senang maksiat pulang dari sini tidak lagi senang bermaksiat. Dan mudah-mudahan yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang bekerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada sore hari ini di majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbi sayyidina Muhammad as'aluka bi sayyidina Muhammad an tusalli ala sayyidina Muhammad wa an tarzuqna mutaba'a sayyidina Muhammad wa an tuhabbib ilayna sayyidina Muhammad wa an habbibna ilayna sayyidina Muhammad wa an tarfa' hijab bainana wa baina sayyidina Muhammad wa an tajma' bainana wa baina sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Allahumma jam'ana hadha jam'an mahuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'alamtah wa la hajatan illa qadaita wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.